Yesus orang Nazaret. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Matius pasal 2 ayat 23. Dari semua nubuat Bible Perjanjian Baru, saya yakin ayat ini adalah nubuatan paling konyol yang pernah dibuat oleh para pengarang Injil Kristen. Coba Anda bayangkan, pengarang Matius menyatakan bahwa tinggalnya Yesus di Nazaret telah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Tetapi setelah saya mencari, dari seluruh ayat-ayat Bible Perjanjian Lama yang berjumlah 23.145 itu, tidak satu pun yang menyebut kota Nazaret. Ini sangat keterlaluan. Yesus yang katanya dinubuatkan oleh nabi-nabi akan disebut orang Nazaret, tetapi Bible Perjanjian Lama yang memuat banyak firman Tuhan kepada nabi-nabi, tidak ditemukan nama Nazaret. Kafir Kristen pemuja Yesus mencoba memberikan jawaban. Kata mereka nubuat yang dimaksud di Matius pasal 2 ayat 23 itu adalah nubuat dari Yesaya pasal 53 ayat 3, tapi di ayat ini juga tidak menyebutkan kata Nazaret. Jadi bagaimana cara kafir Kristen pemuja Yesus menjadikan Yesus terlihat dinubuatkan oleh para nabi sebagai orang Nazaret? Mereka menjelaskan bahwa dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 dinubuatkan bahwa Mesias akan merupakan seorang yang hina. Dengan tinggalnya Yesus di Nazaret, nubuat itu dipenuhi, sebab berasal dari Nazaret dianggap sebagai suatu hal yang hina. Nazaret di zaman Yesus adalah kota kecil dan tidak ternama. Pada waktu itu orang menganggap sebagai hal yang sangat aneh kalau Mesias datang dari kota Nazaret, kota yang sangat sederhana dan tak ternama. Itulah cara mereka membuat seolah Nabi Yesaya menubuatkan Yesus sebagai orang Nazaret. Dalam kitabnya, itu namanya cocokmologi. Kafir Kristen memang paling hebat dalam masalah ini. Padahal Nazaret yang dimaksud Matius pasal 2 ayat 23 adalah sebuah kota, orang yang tinggal di dalamnya dapat disebut orang Nazaret. Kalau kota Nazaret saja tidak pernah ada, mana bisa orang dipanggil dengan sebutan orang Nazaret? Selain itu, menjadikan Yesaya pasal 53 ayat 3 sebagai nubuat untuk Yesus juga kesalahan, karena di Yesaya pasal 53 ayat 10 disebutkan bahwa orang yang dimaksud ini akan memiliki keturunan dan umurnya akan lanjut, sementara Yesus tidak memiliki keturunan dan umurnya tidak sampai lanjut. Saya pernah berdebat masalah nubuat di Yesaya pasal 53 ayat 3 dengan kafir Kristen pemuja Yesus yang mengaku lulusan sekolah tinggi teologi. Debat berlangsung tak imbang dan pada akhirnya makian berkali-kali saya terima. Ada juga kafir Kristen pemuja Yesus yang mengatakan bahwa nubuat yang dimaksud di Matius pasal 2 ayat 23 itu adalah nubuat di Yesaya pasal 11 ayat 1, di mana Mesias disebut tunas. Kata Ibrani untuk tunas adalah netzer, yang memiliki akar kata yang sama dengan Nazaret, netzaret. Sama saja dengan pendapat sebelumnya, pendapat ini juga mengabaikan kenyataan Nazaret yang dimaksud Matius pasal 2 ayat 23 adalah sebuah kota, yang orang tinggal di dalamnya dapat disebut orang Nazaret. Terlepas dengan berbagai jawaban kafir Kristen pemuja Yesus yang terkesan menjawab dengan sekenanya itu, sebenarnya kota Nazaret yang disebutkan dalam Injil Kristen tidak pernah ada sebelum abad 1 Masehi.
Seorang sejarawan Yahudi bernama Josephus yang hidup antara tahun 37 sampai 100 Masehi, telah mencatat nama 45 kota di Galilea. Namun ia sama sekali tidak menyebut sebuah kota bernama kota Nazaret. Fakta itu menunjukkan bahwa sangat mungkin Injil-Injil Kristen itu baru ditulis sesudah abad ke-1 Masehi. Para penulis Perjanjian Baru tidak memikirkan akurasi sejarah, sehingga dengan gampangnya mereka menulis Yesus pernah tinggal di Nazaret dan dipanggil orang Nazaret. Padahal kota Nazaret yang mereka kenal setelah 100 tahun Masehi tidak pernah ada di zaman Yesus, apalagi ada di zaman para nabi sebelum Yesus. Jadi klaim yang menyebutkan Injil Kristen merupakan ilham Roh Kudus kepada penulisnya, atau Injil Kristen ditulis berdasarkan kesaksian pelayan firman merupakan klaim dusta. Kitab yang ditulis oleh para penulis yang tidak memikirkan akurasi sejarah cenderung akan keliru dalam banyak hal. Oleh karenanya kitab yang seperti ini tidak tepat dijadikan rujukan dalam beragama.